Satu hal yang biasanya ditanyakan terkait dengan tokoh kita sekarang ini, bagaimana cara melafalkan nama ini? Silabel yang pertama adalah Ni, dan yang kedua adalah Ja, Nietzsche. Friedrich Nietzsche lahir pada 15 Oktober 1844 di Rocken, Prusia yang sekarang merupakan wilayah Jerman. Ayahnya adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang Lutheran yang sangat taat dan berasal dari keluarga pendeta. Sejak mudanya, Nietzsche menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang filologi. Ia menempuh studi di Universitas Bonn dan Universitas Leipzig, di mana ia mendalami teologi, filsafat, dan filologi. Pada usia 24 tahun, Nietzsche berhasil menjadi profesor filologi di Universitas Basel, Swiss, usia yang sangat muda untuk jabatan tersebut. Namun karena kesehatannya yang buruk, ia mengundurkan diri dari dunia akademik pada tahun 1879 dan menjalani kehidupan sebagai filsuf independen. Nietzsche memiliki banyak karya yang berpengaruh dalam bidang filsafat. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain The Guy Science, Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Genealogy of Moral, The Birth of Tragedy, dan The Antichrist. Nietzsche percaya bahwa fakta kehidupan adalah fakta kekuasaan. Kehendak manusia tidak lain adalah agar mereka terus mendominasi dan menguasai segala hal di bumi ini. Ia mengungkapkan bahwa hidup adalah kesatuan realitas kehendak yang saling melumpuhkan seiring bertambahnya usia. Hidup adalah proses berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan dominasi kekuatan lama, menjadi pemenang dan menjadi yang terdepan. Nietzsche menilai bahwa agama khususnya Kristen menciptakan moralitas budak. Ia melihat doktrin-doktrin agama seperti bersyukur, rendah hati, dan pasrah hanyalah sebuah pembenaran atas kelemahan dan ketidakmampuan manusia. Sebaliknya, ia mengusulkan moralitas Tuhan yang lebih menekankan kepada aspek kekuatan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan nilai-nilai sendiri tanpa bergantung pada doktrin agama. Nietzsche percaya bahwa tidak ada yang namanya kehidupan abstrak di luar kehidupan ini. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, kita harus menjadikan kehidupan yang sekarang ini baik. Salah satu kontroversi dari Nietzsche adalah pemikirannya tentang kematian Tuhan. Dengan itu, ia bukan bermaksud menyatakan bahwa Tuhan secara harfiah mati, tetapi bahwa masyarakat modern telah kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai agama tradisional. Pernyataan ini pertama kali muncul dalam buku The Guy Science yang kemudian diperdalam dalam Thus Spoke Zarathustra. Dalam The Guy Science, Nietzsche menulis sebuah kisah metaforis tentang orang gila yang berlari ke pasar dan berteriak, Tuhan telah mati, dan kitalah yang telah membunuhnya. Nietzsche melihat bahwa selama ribuan tahun, Tuhan dan agama menjadi dasar bagi moralitas, makna hidup, dan sistem nilai dalam masyarakat Barat. Namun dengan berkembangnya rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pemikiran sekuler, kepercayaan terhadap Tuhan semakin berkurang. Kematian Tuhan berarti hancurnya dasar moral tradisional yang sebelumnya mengatur kehidupan umat manusia. Tanpa Tuhan, nilai-nilai absolut seperti kebaikan, kejahatan, dan tujuan hidup menjadi kehilangan makna. Keadaan inilah yang nantinya menyebabkan nihilisme, yaitu keyakinan bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau nilai. Lantas tanpa agama dan Tuhan, dari mana manusia bisa mendapatkan pedoman moral dan eksistensial? Dari sinilah Nietzsche mencetuskan konsep tentang manusia super atau yang ia sebut dengan Übermensch. Manusia super ala Nietzsche bukanlah manusia dengan lari secepat kilat atau kekuatan di atas rata-rata atau juga yang bisa terbang. Baginya manusia super adalah akhir dari evolusi manusia, yaitu individu yang berani menciptakan nilai dan makna hidupnya sendiri tanpa bergantung pada agama atau dogma lama. Übermensch bukan hanya sekedar konsep antropologis, tetapi juga metafora bagi potensi manusia yang paling tinggi.